Pemirsa, pendaftar relawan uji klinis fase 3 vaksin COVID-19 di Bandung membludak. Pendaftaran kini telah ditutup karena jumlah pendaftar mencapai 1.800 orang dari kebutuhan awal sebanyak 1.620 orang. Pendaftaran relawan vaksin COVID-19 awalnya dibuka hingga tanggal 31 Agustus 2020. Namun ditutup lebih cepat karena jumlah relawan telah melampaui target. Meski demikian, tim uji klinis vaksin COVID-19 memastikan jumlah relawan tidak akan berubah, tetap 1.620 orang. Seluruh relawan rencananya akan rampung disuntik uji klinis tahap 3 pada Desember 2020 ini. Hingga kini sudah ada 100 relawan yang telah menjalani penyuntikan uji klinis vaksin tahap 3. Ya, antusiasme dari warga yang mendaftar menjadi relawan ini menjadi salah satu bentuk dukungan bagi pemerintah yang memang sedang gerak cepat pemirsa untuk menemukan vaksin yang bisa menyembuhkan pasien COVID-19. Betul sekali, tentunya ini kita harapan bersama ya, segera vaksin ini bisa diproduksi massal sehingga kita bisa beraktivitas lagi seperti semula. Nah, kita sudah terhubung ini dengan salah satu relawan yang sudah disuntikan vaksin pertama kali pada tanggal 12 Agustus lalu. Ini ada Fadli di Bandung. Selamat siang Mas Fadli. Iya, Mbak. Mas Fadli, kenapa memilih untuk menjadi relawan vaksin COVID-19, Mas Fadli? Kalau saya pribadi sih buat kenyamanan saya untuk pekerjaan. Karena pekerjaan saya itu berhubungan dengan orang lainnya. Pekerjaan saya sebagai driver online. Karena driver online itu kan berinteraksi dengan orang-orang di luar yang saya tidak tahu mereka terinfeksi atau tidak. Itu ketakutan saya untuk menjadi relawan, itu sih motivasi saya. Baik, setelah disuntikan ini ada reaksi yang Mas Fadli rasakan mungkin di tubuhnya? Atau sama saja? Reaksi sih biasa aja ya, dari panas sama pusing yang udah dikasih tahu, masih dalam tahap wajar. Tapi kalau untuk yang lain, ini nggak tahu dari vaksinnya atau memang tubuh sayanya. Setelah 5 jam dari penyuntikan, posisi saya tuh ngantuk banget, ngantuk berat. Jadi ngantuknya tuh kayak yang pakai obat tidur ya. Saya juga nggak tahu, ini nggak paham. Selama beberapa hari dan nafsu makan saya juga lebih enak gitu, makannya lebih banyak, lebih enak. Nah, hal-hal itu disampaikan nggak ke tim peneliti, Mas Fadli? Karena kan kita tahu apakah memang itu gejala yang harusnya dialamin atau seperti apa, Mas? Kalau saya sih belum laporan ke tim penelitinya. Kalau misalnya ada yang hal-hal yang negatif, baru kita kasih laporan ke tim penelitinya. Soalnya saya juga masih tidak tahu apakah ini karena vaksin atau mungkin berbarengan aja gitu. Takutnya bukan. Dibekali obat nggak Mas sama tim peneliti ataupun juga dokter? Kalau obat sih nggak ada ya, kita paling ada pantangan obat, beberapa obat yang vitamin bisa mungkin? imun aja. Vitamin nggak ada. Nah, bentuk laporan dan juga komunikasi Mas dengan tim peneliti ini apakah harusnya memang rutin dilakukan atau ada laporan tertulis yang Mas Fadli harus berikan setiap hari kepada tim peneliti? Kita tuh dikasih catatan harian, nah nanti dikumpulinnya pada saat tanggal 26 suntik vaksin yang kedua, nanti tanggal 26. Ini apa saja yang harus dipersiapkan untuk suntik vaksin yang kedua ini mungkin dari sisi kesehatannya gitu Mas? Ya mungkin standar aja sih, harus sehat aja, nggak ada yang lain. Soalnya kan udah dicek juga dari pertamanya, layak atau enggaknya. Tuh, kalau misalnya untuk ke depannya ya mungkin dicek lagi tanggal 26. Ya. Nah, untuk penyuntikan yang tahap kedua ini apakah sudah ada briefing dari tim peneliti mungkin akan ada efek samping seperti yang dirasakan di penyuntikan pertama tadi nggak? Belum sih. Kalau dari pertamanya ya mungkin dari sakit kepala atau dari bengkak di bagian kiri pada saat penyuntikan sih itu aja. Kalau dari tim penelitinya. Baik, terima kasih Mas Fadli atas waktunya dan terima kasih juga sudah mau menjadi relawan vaksin COVID-19. Tentu ini sangat berguna sekali bagi kita ya. Karena kita menantikan bersama-sama seperti apa nanti vaksin ini dan diproduksi untuk kita juga nantinya. Betul sekali.